Ya Arhamar Rahimin, irhamna. Wa ma ja'ala ad'iyaakum abna'akum, dan tidak menjadikan ad'iyaakum, anak angkatmu, abna'akum, sebagai anak kandungmu sendiri. Zalikum qaulukum, yang demikian itu hanyalah perkataan, bi afwahikum, dari mulutmu saja. Wallahu, dan Allah, yaqulul haqqa, mengatakan yang sebenarnya, wa huwa yahdis sabil, dan dia menunjukkan jalan yang benar. Ayat ini merupakan larangan dari Allah Subhanahu wa taala bagi seseorang yang menasabkan anak angkat menjadi anak kandungnya sendiri. Ud'uuhum, kata Allah, panggillah mereka, anak angkatmu itu, liabaihim, dengan memakai nama bapak-bapak mereka. Huwa aqsatu indallah, itulah yang adil di sisi Allah. Fa illam ta'lamu aba'ahum, dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, fa ikhwanukum, maka panggillah mereka sebagai saudara-saudaramu. Fiddini, seagama, pemawalikum, dan maula-maulamu, walaysa alaikum, dan tidak ada atasmu, junahun, dosa ya, fima akhta'tum, jika kamu khilaf atau lupa, bihi, tentang itu, walakin ma ta'amadat qulubukum, tetapi yang ada dosanya apa yang disengaja oleh hatimu. Wa kanallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ud'uhum liabaikum, panggillah mereka, anak angkatmu, liabaihim, dengan nama bapak-bapak mereka. Di sini kita bisa ambil satu kesimpulan bahwa mengadopsi anak sebetulnya itu perbuatan yang sangat mulia, sangat mulia. Biasanya ada dua alasan kenapa orang bisa mengadopsi seorang anak ya. Pertama, ini faktor keturunannya, bahwa dia tidak diberikan anak oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak memiliki keturunan, tetapi dia sangat ingin memelihara anak ya, sehingga dia mengangkat anak adopsi. Dia mengangkat anak orang lain sebagai anaknya sendiri. Dia pelihara dari mulai bayi sampai anak-anak, sampai remaja, sampai dewasa. Yang kedua, karena dia ingin meringankan beban orang lain. Jadi kedua-duanya sebetulnya niat yang sangat luhur, yang sangat baik. Pertama, dia ingin punya anak. Orang Jawa bilang untuk pancingan katanya. Sebetulnya namanya rizki itu ya, wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Allah itu akan memberikan rizki kepada siapapun yang dikendakinya tanpa perhitungan. Jadi anak itu merupakan rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada seseorang diberikan keturunan, diberikan anak oleh Allah, maka dia diberikan rizki. Tapi yang jelas anak itu merupakan rizki titipan dari Allah yang harus kita pelihara dengan baik-baik, kita jaga, kita didik. Itu yang terbaik. Jangan sampai punya anak banyak, alhamdulillah punya anak banyak ya, tetapi yang gak mau mendidiknya, maka sang anak akan bisa menjadi fitnah dalam keluarganya. Nah, orang ketika belum diberikan keturunan, akhirnya dia kemudian mengambil jalan pintas ya. Dia ingin memelihara bayi sampai dewasa.
hanya dia ambil dari rumah sakit umpama ya, atau dia memelihara anak saudaranya, tetangganya, diasuh dari mulai bayi sampai dewasa. Sehingga dia kemudian ketika dia pergi umpama ya, berkumpul dengan keluarga lain, itu bisa menjadi penutup aib barangkali ya, bahwa dia memiliki seorang anak. Ya padahal ketika kita belum punya anak itu bukan aib ya. Saat kita belum diberikan karunia berupa anak itu bukan aib. Kenapa bukan aib? Ya karena Allah tentu memiliki alasan kenapa seseorang tidak diberikan seorang anak. Bukan karena Allah nggak sayang kepada hamba-hambanya. Tentu Allah sayang kepada orang yang bertakwa, siapapun orangnya. Tetapi ada alasan yang tentu kita nggak tahu kenapa setiap orang ada yang diberikan anak, ada yang tidak diberikan anak. Ada yang begitu nikah langsung hamil, ada yang sampai berpuluh-puluh tahun pernikahan tapi nggak hamil-hamil. Sampai itu rahasia Allah ya. Kalau kita menggunakan kacamata putih, ya mungkin kita belum dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memelihara seorang anak. Ya. Yang jelas apapun yang kita hadapi di dunia ini, yang kita temui di dunia ini, itu merupakan hal yang terbaik yang Allah berikan kepada manusia. Ya. Itu yang terbaik yang Allah berikan kepada manusia. Jadi ketika ada seorang yang sampai tuanya nggak diberikan seorang anak oleh Allah, tetaplah dia berhusnudzon kepada Allah, jangan berburuk sangka. Dia bisa mengadopsi anak. Mengambil dari rumah sakit umpama ya. Dengan berbagai macam prosedur yang harus dia tempuh misalkan. Sehingga anak itu kemudian dari mulai bayi sampai anak-anak tumbuh dewasa, remaja. Tetapi yang jelas kita tidak bisa menasabkan dia dengan nama kita. Tidak bisa menasabkan kita dengan namanya. Kalau mengadopsi, memelihara anak orang lain itu tentu boleh. Dan itu perbuatan yang sangat mulia, apalagi kalau niatnya ingin meringankan beban saudaranya. Ingin meringankan beban saudaranya yang barangkali anaknya begitu banyak. Sementara ekonominya lemah. Kalau memang orang yang bersangkutan itu meridhoi, orang tua si bayi itu meridhoi, kita ambillah, kita pelihara di dalam rumah kita. Apalagi kalau anak itu misalkan dia seorang yatim, subhanallah. Atau yatim piatu, bapak ibunya meninggal dunia, dia terlunta-lunta nggak ada yang mengurus, kita ambillah dia sebagai anak angkat kita. Itu perbuatan yang mulia. Sebagaimana yang Rasulullah sampaikan, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunia. Siapa orang yang meringankan beban seorang mukmin dari beban-bebannya di dunia ini, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Maka Allah akan meringankan bebannya nanti di hari kiamat. Subhanallah. Ini janji baginda Rasul. Siapa orangnya yang mau meringankan beban saudaranya yang mukmin, yang beriman, yang muslim, yang seagama, dari beban-bebannya di dunia ini, dia ringankan. Dia kurangi bebannya. Sehingga Allah nanti akan meringankan bebannya di hari kiamat. Apalagi tadi seorang yatim ya. Seorang yatim yang memang kita berkewajiban untuk memberikan andil, memberikan nafkah, memberikan pengayoman, santunan kepada anak yatim. Ana waqafil yatim yaumal qiyamati kahadha ini. Aku dan orang yang mengurusi anak yatim, kata baginda Rasul, di hari kiamat seperti dua jari ini. Seperti dua jari ini, dekat sekali. Maka kalau kita mau mengadopsi anak, ya, sebaiknya yang kita adopsi, yang kita angkat sebagai anak angkat kita, mereka anak-anak yang memang terlantar. Ya, orang tuanya sudah meninggal dunia, bapaknya meninggal dunia atau kedua-duanya meninggal dunia, dia nggak punya
Siapapun dia sebatang kara kita ambil. Itu yang terbaik itu. Bukan yang orang tuanya masih utuh ya. Yang terbaik adalah mereka anak-anak yang kita adopsi, yang kita angkat sebagai anak angkat kita yang sudah tidak memiliki orang tua. Ini akan dapat pahala double kita ya. Pahala kita meringankan beban orang lain dan pahala kita mengurusi anak yatim. Akan tetapi yang tidak boleh ketika kita mengadopsi anak adalah memutuskan nasab itu. Biarpun dia nggak punya bapak, tapi dia kan bukan anak yang keluar dari batu. Dia anak yang memiliki orang tua, walaupun orang tuanya sudah meninggal dunia. Nasab tidak bisa terputus. Ya. Pertalian darah tidak bisa diputus. Apalagi yang orang tuanya, ibu bapaknya masih hidup. Tidak boleh kemudian Ahmad, misalkan bin kita, misalkan namanya Hamid ya misalkan ya. Kita namanya Hamid, kita mengangkat anak Ahmad bin Hamid. Jadi anak itu nggak bisa dibinkan ke kita. Anak itu nggak bisa dinasabkan ke keluarga kita. Dia tetap orang lain sampai kapanpun dia orang lain. Kenapa? Ya tadi pertama, pertalian darah tidak bisa diputus. Ya, tidak ada anak bekas. Tidak ada orang tua bekas. Tidak ada. Pertalian darah sampai kapanpun tetap ada. Tidak bisa diputus oleh apapun. Yang kedua, kalau kita menasabkan dia dengan kita, binnya bin nama kita, padahal dia bukan anak kita, dia akan menyakiti kedua orang tuanya andaikan orang tuanya masih hidup. Kalau misalkan orang tuanya sudah meninggal dunia, tapi kan punya saudara, nah itu akan menyakiti. Itu hukumnya haram. Jadi anak angkat tetap anak angkat. Tidak bisa di akte lahirnya bin kita ya, nama kita. Tetap walaupun dia menyatu dalam akte lahir di kartu keluarga kita, ya. Di kartu keluarga kita, tetap dia binnya bin bapaknya sendiri. Ya. Kata Allah, ud'uhum li'abaihim, panggillah mereka dengan nama bapak mereka. Walaupun bapaknya orang miskin, bapaknya orang yang tidak memiliki harta, orang nggak berdaya, rakyat jelata, atau meninggal dunia sekalipun, tapi yang jelas dia masih punya orang tua. Bapaknya tidak boleh diputus nasabnya. Kalau diputus nasabnya, maka itu perbuatan dosa. Ya. Manidda ila ghairi abihi, kata baginda Rasul. Siapa orang yang menasabkan ayah dari orang lain yang dia bukan ayahnya, wa huwa ya'lamu annahu ghairu abihi, sementara dia tahu bahwa itu bukan ayahnya, maka fal jannatu haramun alaihi, maka dia haram untuk dapat surga. Ya. Siapa orangnya yang dia menasabkan dirinya kepada ayah orang lain, sementara dia tahu wa huwa ya'lamu annahu ghairu abihi, dia tahu bahwa dia bukan ayahnya. Dia bukan ayahnya, dia orang lain, fal jannatu alaihi haramun, maka baginya haram untuk masuk surga. Jadi Rasulullah pernah ya, Nabi pernah mengangkat ya anak angkat bernama Zaid bin Harithah. Diangkat dia sebagai seorang anak, ya waktu itu belum ada peringatan turun larangan untuk mengadopsi anak ya. Nabi mengadopsi anak lah bahasa kita, namanya Zaid bin Harithah. Itu anak dipelihara dari mulai kecil sampai dewasa. Sampai dewasa bahkan sampai punya istri. Tetapi kemudian Allah mengkatnya, melarangnya ya melalui ayat ini. Bahwa Allah wa ma ja'ala adiyakum abna'akum, dan dia Allah tidak menjadikan, tidak meresmikan, tidak meridhoi adiyakum, anak angkatmu, abna'akum, menjadi anak kandungmu. Allah tidak merestui, Allah tidak memperbolehkan
anak-anak yang kau angkat itu menjadi anak kandungmu sendiri. Dzalikum qaulukum bi afwahikum. Itu hanya ucapan-ucapan mulutmu saja, kata Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi dulu pernah ya menasabkan Zaid bin Harithah ini sebagai anaknya. Jadi Zaid bin Muhammad. Zaid bin Muhammad. Sehingga orang satu kampung itu manggilnya ya Zaid bin Muhammad. Zaid bin Muhammad. Zaid anaknya Muhammad. Padahal beliau Zaid ini merupakan anak angkat ya. Dia anak orang lain. Maka turunlah ayat ini yang menyatakan bahwa tidak bisa anak orang lain yang gak sedarah dengan kita nasabkan dalam diri kita. Karena dia masih orang tua. Dia masih orang tua, masih punya orang tua, masih punya bapak. Terlepas dari sudah meninggal atau masih hidup, tetap nasab orang tua anak itu gak bisa kita putus. Nah akhirnya Zaid bin Harithah ini kemudian tidak lagi bernasab kepada baginda Rasul. Bukan lagi Zaid bin Muhammad. Karena itu dilarang. Karena Zaid bukan anak kandung baginda Rasul. Maka kemudian untuk mengetahui bahwa Harith ini bukan anaknya Rasulullah, maka Harith ini oleh Allah diperintahkan untuk menceraikan istrinya. Ketika sudah bercerai dengan istrinya, maka istri mantan dari Zaid ini oleh Allah diperintahkan untuk dinikahi oleh baginda Rasul. Ini menjadi tantangan yang berat bagi baginda Rasul ya. Kenapa tantangan berat? Pertama, Zaid itu sudah Nabi pelihara dari semenjak kecil. Sudah dianggap sebagai anak kandung sendiri. Bagaimana perasaan dia seumpama istrinya disuruh cerai, kemudian dinikahi oleh baginda Rasul, mantan istrinya ini. Tapi itu perintah Allah untuk membuktikan bahwa Zaid ini bukan anaknya Rasulullah, bukan anaknya Muhammad, sehingga mantan istrinya boleh dinikahi. Kalau Zaid ini adalah anak kandung baginda Rasul, tentu mantan istrinya nggak boleh dinikahi oleh mertuanya itu. Tetapi karena Zaid ini bukanlah anak kandung baginda Rasul, dia orang lain, maka ketika Zaid ini cerai dengan istrinya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah untuk menikahi mantan istrinya ini. Ini berat bagi baginda Rasul. Apa kata orang ya kalau zaman kita? Apa kata orang itu? Kok Nabi sampai hati disuruh menceraikan ya, Zaid bin Harithah ini dengan istrinya? Nah, kemudian sudah diperintahkan untuk bercerai, mantan istrinya oleh Allah dinikahi oleh baginda Rasulullah. Tapi bagaimanapun ini perintah Allah ya. Nabi nggak bisa menolak. Ini hanya untuk bukti bahwa anak angkat itu tetap orang lain. Ketika dia punya istri dan cerai dengan istrinya, kita sebagai orang tua boleh menikahi mantan istrinya. Dan dia orang lain. Kecuali kalau itu anak kandung kita. Ya. Anak kandung kita laki-laki. Punya istri. Kemudian dia cerai. Ya jelas mantan istri anak kandung kita nggak boleh kita nikahi. Tidak boleh gini. Kenapa? Ada pertalian darah antara kita dengan anak kita. Ada hubungan darah. Sehingga nggak boleh. Hukumnya haram. Tetapi kalau yang kita nikahi adalah mantan istri dari anak angkat kita, itu boleh. Karena tidak ada pertalian darah. Nah, kita boleh menikahi mantan istri dari anak angkat kita. Ya. Jadi ud'uhum li'abaihim. Panggillah mereka, nasabkanlah mereka anak angkatmu dengan bapak mereka. Enak saja Pak, saya kan dari kecil, dari bayi Pak. Dari bayi ngasuh dia kok. Sudah puluhan juta barangkali uang yang aku keluarkan untuk memelihara dia. Tetap saja ketika dia dewasa, kita tidak boleh menasabkan kita. Kalau dia anaknya adalah seorang perempuan, ya kita nggak boleh menjadi wali ketika dia menikah. Dan dia juga tidak punya hak untuk mendapatkan warisan kita.
Dia bukan ahli waris kita, kan dia orang lain. Jadi kalau kita memiliki harta dan memiliki anak angkat, harta yang kita tinggalkan tidak bisa diwariskan karena anak angkat kita bukan ahli waris keluarga kita, dia orang lain. Kalau toh kemudian harta kita akan yang diberikan kepada kita, ya bentuknya hibah saja, bentuknya hibah atau hadiah. Tidak bisa kemudian kita punya harta semuanya dikasih untuk anak angkat kita karena dia ahli waris kita, nggak bisa. Tidak ada hubungan darah. Maka karena tidak ada hubungan darah, maka harta kita nggak bisa menjadi ahli waris dia. Orang lain tetap orang lain, ya. Tidak bisa kemudian kita anggap sebagai anak kita. Huwa aqsatu indallah. Kata Allah, itulah yang adil dalam pandangan Allah. Adil kenapa? Ya tentu karena dia punya anak, orang tua juga berhak untuk mengaku dia anaknya. Ya. Biarpun dari bayi kita pelihara dia, kalau masih hidup orang tuanya, dia masih punya hak atas anak itu. Kalau kita putus hak itu, kita putuskan nasabnya, maka kasihan sang orang tuanya. Dia akan kehilangan anaknya, dia juga akan kehilangan hak dari anak itu. Nah, itu nggak adil namanya. Itu nggak adil. Jadi kalau kita memelihara seorang anak, dia masih punya orang tua, ya kita ketika anak itu ingin pulang ke rumahnya, ingin nengok kedua orang tuanya, kita harus membolehkan. Jangan sampai kita nggak bijak. Kamu harus tahu diri, kata kita, ya. Kamu dari bayi sampai dewasa, aku yang memberikan makan kamu. Sekarang kamu main ke rumah orang tua, nggak boleh. Ini nggak bijak yang dosa kita, ya. Tidak boleh. Bagaimanapun si anak ini masih punya orang tua. Ketika dia sudah bekerja, umpama ya, sudah bekerja, anak ini tetap wajib memberikan nafkah kepada kedua orang tuanya. Walaupun dia bekerja, karena kita yang menyekolahkan, sampai dia menjadi sarjana, dapat pekerjaan, tetap ketika dia masih punya orang tua, dia masih punya kewajiban untuk memberikan makan kepada kedua orang tuanya, yang asli, yang kandung. Dan kita tidak boleh melarang itu, nggak boleh. Enak saja, orang tua kamu kan nggak pernah ngasih makan kamu. Dari bayi sampai dewasa kamu, ya, saya lah yang ngasih makan. Saya yang ngasih biaya sekolahmu. Saya yang mesti kamu kasih uang itu. Ya, ini nggak boleh, ini nggak bijak, ya. Orang tua dengan anak sekali lagi tidak ada yang bisa memutuskan nasabnya. Walaupun kita pejabat tinggi, kita orang yang berkuasa, misalnya kita orang yang hebat, tetap kita nggak memiliki hak untuk memutuskan nasab anak itu kepada orang tuanya. Ya. Dia tetap ketika seorang anak angkat kita perempuan misalkan, yang jadi wali siapa? Ya kedua orang tuanya, ya, bapaknya, kandungnya, bapak kandungnya. Yang menjadi wali dia ketika kita nggak berhak gitu. Kita nggak punya hak untuk mewalikan dia. Tapi bapak sudah meninggal dunia, Pak. Ya kakaknya kalau ada. Kakaknya sudah meninggal dunia, Pak. Ya saudaranya, pamannya, atau yang sekeluarga dengan dia. Walaupun kita yang memelihara dari kecil, tetap kita